Shalom anak-anak, berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah dengan kebaikan Tuhan, kita terus mau memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan dengan pujian Marilah Menyanyi. Pujian ini selalu mengingatkan kita bahwa senantiasa bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian kami mengingatkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak kenal musim dalam kehidupan kami. Untuk itu, hari ini kami mau bersyukur, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Kita nyanyikan 2 kali ya. Oke. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Mendengarkan bersama-sama firman Tuhan disampaikan oleh Kak Anita. Halo adik-adik. Tadi kita sudah bersama Bu Patris kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Anita ajak kita semua untuk berdoa. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, supaya kami mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan kami bertumbuh oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini adik-adik Kak Anita akan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik ingat gak cerita minggu-minggu yang lalu? Itu tentang apa-apa aja ya? Ingat gak siapa aja yang dipakai oleh Tuhan? Siapa aja yuk? Ada Deborah, Barak, terus Gideon. Lalu minggu yang kemarin ini tentang siapa ya? Tentang Yeftah. Iya, pinter. Adik-adik ingat semua ya ceritanya. Nah, hari ini Kak Anita akan cerita tentang seorang juga yang dipakai oleh Tuhan. Siapakah itu? Ayo semuanya duduk tenang ya. Perhatikan ceritanya. Nah, bertahun-tahun yang lalu di tanah Israel tinggallah seorang laki-laki yang bernama Manoah. Bernama siapa? Bernama Manoah. Dia dan istrinya tinggal bersama-sama, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Mereka tidak memiliki anak. Mereka sudah tua atau sudah lanjut usia. Tapi pada suatu hari datanglah seorang malaikat. Nah, coba adik-adik lihat ini. Nah, malaikat ini menampakkan diri kepada siapa? Kepada istri Manoah. Ya, dia katakan kepada istri Manoah bahwa Manoah akan memiliki seorang anak yang istimewa. Wah, luar biasa sekali ya. Lalu istri Manoah tidak tinggal diam. Dia datang, dia ceritakan kepada suaminya. Dia katakan bahwa tadi saya diberitahu oleh seorang malaikat bahwa kita akan memiliki seorang anak. Lalu Bapak Manoah apa yang dilakukan? Bapak Manoah berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan tolonglah kami. Apa yang harus kami lakukan ketika anak itu lahir nanti? Tolong Tuhan, ajarlah kami bagaimana caranya untuk mengajari anak itu ketika ia lahir. Nah, lalu Tuhan katakan kepada Manoah, anak itu tidak boleh apa? Dicukur rambutnya. Wah, berarti panjang ya rambutnya. Tidak boleh dicukur rambutnya. Lalu dia tidak boleh minum minuman yang keras atau minum mabuk, itu tidak boleh. Lalu ia tidak boleh makan makanan yang haram. Ya, dia tidak boleh makan makanan yang diharamkan, tidak boleh. Dia harus benar-benar dikhususkan oleh Tuhan. Lalu setelah itu maka lahirlah seorang yang bernama, nih adik-adik, namanya siapa? Yuk. Nih namanya Simson. Maka lahirlah seorang Simson. Rambutnya panjang ya. Rambutnya tidak boleh dicukur. Nah, setelah lahir Simson, maka roh Tuhan berkuasa atas Simson. Simson semakin hari semakin besar dan ia semakin kuat. Nah, pada suatu hari Simson berjalan ke Timna. Nah, tiba di sana ia melihat seorang wanita yang cantik sekali. Lalu ia ingin menikahi wanita itu. Tetapi apa yang terjadi? Nah, wanita itu bukan sesuku dengan Simson, sehingga orang tua Simson mengatakan kepada Simson, apakah tidak ada sanak saudaramu atau orang-orang terdekat untuk kamu nikahi? Kenapa harus dari
bangsa yang lain. Nah, lalu Simson ngotot, dia bilang, tidak, itu saya harus ambil dia supaya menjadi istriku. Nah, pada saat itu mereka pergi ke tempat wanita itu. Nah, mereka jalan sampai di tengah hutan, ada seekor singa. Ada seekor singa yang akan menerkam mereka. Lalu Simson pergi dan Simson mengalahkan singa itu dengan tangannya sendiri. Nah, adik-adik coba lihat ini. Ini ya, Simson kalahkan apa ini? Singa. Simson kalahkan singa pada waktu ia mau pergi ke rumah wanita yang akan dia nikahi. Nah, sampai di sana Simson bersama dengan teman-temannya ya untuk mempersiapkan pernikahannya. Ternyata di sana juga Simson memiliki teka-teki ya. Simson punya teka-teki untuk teman-temannya. Wah, apa ya yang dikatakan Simson kepada teman-temannya? Nah, adik-adik, coba kita dengarkan teka-teki Simson. Nah, teka-tekinya seperti ini adik-adik. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Aduh adik-adik, lalu teman-teman Simson sudah berhari-hari mereka tidak bisa menebak teka-tekinya itu. Lalu perempuan cantik yang akan menjadi istrinya itu dihasut oleh orang-orang atau teman-temannya Simson untuk memberitahukan teka-tekinya itu kepada teman-temannya. Kalau tidak diberitahukan, maka rumah perempuan itu akan dibakar beserta dengan keluarganya. Lalu perempuan itu datang memohon kepada Simson untuk memberitahukan apa makna dari teka-teki itu. Wah, setelah itu sudah mau dekat harinya. Lalu istrinya Simson memberitahukan teka-teki itu kepada teman-temannya. Wah, ternyata setelah tahu Simson sangat marah. Ya, Simson sangat marah. Tetapi Simson tetap menjalankan apa yang dijanjikan, ya, yaitu dia akan memberikan pakaian kepada teman-temannya jikalau teka-teki itu dijawab. Nah, setelah itu Simson marah dan pulang ke rumahnya, ya. Dia pulang ke rumahnya, lalu lama-lama amarahnya sudah reda. Lalu Simson kembali ingin melihat istrinya. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata istrinya sudah dinikahi dengan orang lain atau temannya Simson sendiri. Aduh adik-adik, Simson sangat marah pada waktu itu. Ya, dia bilang, saya datang untuk lihat istriku, ternyata sudah dikasih kepada orang lain, yaitu teman baikku sendiri. Berarti bukan salahku kalau saya akan menyerang bangsa Filistin. Lalu Simson marah. Ya, Simson marah. Dia pergi ke hutan, dia tangkap anjing hutan, terus dia bawa, dia ikat anjing hutan pasang-pasangan dua-dua, terus dia kasih obor di ekornya, lalu dia lepaskan kepada tanaman-tanaman orang-orang Filistin. Ya, lalu semuanya terbakar. Orang Filistin kaget, siapa yang melakukan hal itu? Ternyata yang melakukan hal itu adalah Simson sendiri, ya. Lalu Simson marah dan Simson itu ditangkap oleh orang-orang Filistin pada waktu itu karena dia menyerang orang Filistin. Lalu orang Filistin mengikat Simson kuat-kuat, ya, mereka mau bunuh Simson. Pada waktu itu Roh Kudus bekerja sehingga Simson kuat. Simson bisa membuka talinya, gini talinya langsung terlepas. Lalu dia tidak dibunuh.
Lalu Simson mulai menyerang orang Filistin, ya, dia menyerang orang Filistin. Lalu Simson menang melawan 1.000 orang pasukan. Wah, Simson hebat ya adik-adik. Simson bisa menang karena siapa adik-adik? Simson menang oleh karena Tuhan, ya. Simson adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi, Simson dikhususkan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan musuh. Siapa musuh mereka? Yaitu orang-orang Filistin. Nah, adik-adik, kenapa orang-orang Filistin menindas bangsa Israel? Karena bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Mereka telah melakukan penyembah berhala sehingga Tuhan marah. Tuhan membiarkan mereka untuk mereka ditindas. Lalu setelah mereka berdoa minta tolong sama Tuhan, maka Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan memberikan Simson untuk menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari tindasan orang Filistin. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar cerita firman Tuhan tentang orang yang dipakai oleh Tuhan. Ya, orang yang dipakai oleh Tuhan adalah Simson. Simson kuat, Simson hebat mengalahkan orang Filistin. Itu bukan karena Simson dengan kehebatannya sendiri, tapi karena dipakai oleh Tuhan, ya, dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan musuh orang Filistin. Ya, adik-adik, makanya kita harus taat sama siapa? Sama Tuhan. Kita tidak boleh melawan perintah Tuhan. Kita harus terus taat pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke, sekarang ini kita akan menghafalkan ayat hafalan kita, ya. Yuk. Ini ayat hafalan kita di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayatnya yang ke-21b. Hakim-Hakim pasal 5 ayatnya yang ke-21b. Bunyinya kita membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Majulah sekuat tenaga hai jiwaku. 1, 2, 3 sekali lagi. Majulah sekuat tenaga hai jiwaku. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kita kekuatan, maka mari kita melakukan atau kita memakai kekuatan yang Tuhan berikan itu dengan segenap tenaga kita untuk apa? Untuk kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, ya. Amin untuk firman Tuhan. Ayo semuanya duduk yang manis, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar firman Tuhan tentang Simson. Engkau memakai Simson dengan luar biasa ya Tuhan, untuk melawan musuh yang menyerang bangsa Israel. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga memakai kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, untuk kami menjadi terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang sudah dengarkan firman Tuhan, supaya kami terus taat kepadamu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pujian yang dipimpin oleh Bu Patris. Oke anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian "Dengan Mataku Melihat". Dengan telingaku mendengar
ya anak-anak, biarlah lagu ini terus mengingatkan kita bahwa dari apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita, kita terus mau bersaksi bagi cintanya Tuhan. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan saat ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang benar-benar mau hidup taat kepada firman Tuhan. Sehingga dimanapun dan kemanapun kami berada, kami boleh bersaksi bagi cinta Tuhan. Hari ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami, di mana virus corona masih terus membawa korban. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan menghentikan virus corona, sehingga kami di lain kesempatan boleh bertemu, berkumpul kembali untuk beribadah bersama dengan teman-teman. Berkati gereja kami, berkati orang tua kami, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian anak-anak ibadah sekolah minggu kita. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.